Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang pastinya harus sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Sekali lagi saya katakan harus sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Sebab standar orang Kristen adalah Alkitab. Bukan pendeta, bukan orang tua, bukan pemuka agama, bukan denominasi. Kenapa? Karena manusia bisa salah dan denominasi hanyalah kelompok keagamaan tertentu yang diorganisasi oleh manusia. Terima kasih atas kesetiaan Anda semua dalam menyimak firman Tuhan lewat channel ini. Saya doakan saudara dan saudari semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya atas berkat pimpinan Tuhan, baik bagi mereka yang sedang sakit maupun bagi mereka yang kurang beruntung. Kita akan doakan supaya kesembuhan dan keberkahan dari Tuhan kita akan menjadi bagian mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena tidak ada penyakit atau penderitaan yang tidak bisa disembuhkan atau diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Amin. Jadi topik apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Baik. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai doa untuk orang yang sudah mati. Nah, apakah kita bisa mendoakan orang yang sudah mati? Dan apa kata Alkitab tentang doa untuk orang yang sudah mati? Apakah berdoa untuk mereka yang sudah mati sesuai dengan ajaran iman Kristen menurut Alkitab? Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Karena kita akan membahas hal ini, dan yang pastinya yang kita bahas ini adalah yang harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena Alkitab merupakan standar tuntunan orang Kristen sebagai rujukan utama kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, saya mau katakan bahwa pembahasan ini tidak bertujuan untuk menghakimi atau menentang suatu organisasi atau denominasi tertentu atau tradisi tertentu. Tetapi pembahasan ini muncul dari pertanyaan para pendengar dan atas permintaan para pendengar yang ingin tahu lebih dalam mengenai nasib orang mati, dan pastinya pembahasan ini harus sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Karena sebagai umat Kristen, apapun yang kita dengar, apapun yang kita teladani, apapun yang kita percayai, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab atau hanya atas dasar penafsiran atau perkataan manusia saja, atau bahkan hanya karena tradisi semata yang kita ikuti selama ini. Baik, jadi untuk standar pemahaman kita sebagai orang Kristen, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Mendoakan dan berdoa pada orang mati merupakan sebuah tradisi yang berkembang, dan tentu saja hal ini bukanlah ajaran Kristen yang sesuai dengan tuntunan Alkitab. Di beberapa suku bangsa ada praktik mendoakan orang yang sudah mati. Bahkan tradisi ini juga sudah masuk ke dalam lingkungan gereja. Ada sebuah tradisi yang berkembang dalam masyarakat Kristen tertentu untuk pergi ke kuburan para leluhur demi mendoakan dan berdoa pada orang mati. Bahkan ada yang menyatakan permohonan pada roh leluhur untuk mendapatkan kesehatan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Bahkan ada juga yang dilakukan dalam ibadah untuk mendoakan khusus untuk mereka yang sudah meninggal. Sehingga setiap nama-nama orang yang sudah meninggal disebutkan satu persatu di hadapan Tuhan. Namun, apa pandangan Alkitab tentang hal ini? Apa kebenaran yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Kita akan mengetahuinya apabila kita tetap fokus akan pembahasan ini. Oleh karena itu, dimohon agar jangan ada yang di-skip, karena jika ada bagian yang terlewatkan, itu akan membuat Anda kebingungan, karena mungkin saja bagian yang terlewatkan adalah merupakan poin terpenting dalam pembahasan ini. Nah, ada beberapa tradisi yang mempercayai bahwa kematian bukanlah sebuah titik atau sebuah akhir, melainkan sebuah koma yang berkepanjangan. Dari kepercayaan ini, nampaklah bahwa tradisi ini percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Oleh karena arwah orang yang meninggal dianggap masih berpengharapan atau masih hidup dalam dunia tersendiri. Maka terjadilah praktik berdoa untuk orang yang sudah meninggal.
Bahkan ada juga yang mendoakan orang yang sudah meninggal untuk diterima ke api penyucian, dan setelah itu baru layak untuk masuk surga. Pertanyaannya, jika manusia yang sudah meninggal harus mengalami lagi proses penyucian, lalu untuk apa darah Yesus tertumpah di kayu salib? Bukankah darah Yesus tertumpah di kayu salib adalah untuk menyucikan dosa-dosa manusia berdosa? Api manakah yang lebih suci daripada darah Yesus Kristus sendiri? Atau tidak cukupkah kuasa darah Yesus untuk menebus dosa manusia sehingga harus dibantu dengan api penyucian dalam alam maut? Sebelum kita lanjut, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa pembahasan ini bukanlah bertujuan untuk menentang siapa-siapa, melainkan tujuan dari pembahasan ini hanyalah untuk kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Dan juga karena adanya permintaan dari para pendengar, dan yang pasti untuk memberitahukan bahwa Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran, karena firman Tuhan yang benar-benar teruji dan dapat dipegang keakuratannya dan keasliannya hanyalah Alkitab. Jika ada perbedaan atau ada yang berbeda atau ada yang ditambahkan yang tidak sesuai dengan Alkitab, berarti itu perlu kita pertanyakan sumbernya. Benarkah itu firman Tuhan atau hanya tambahan dari tradisi manusia atau tafsiran yang ditambahkan oleh manusia saja? Oleh karena itu, kita akan belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab, berdasarkan kebenaran Alkitab, standar Alkitab. Saudara dan saudariku, kematian adalah salah satu peristiwa alamiah sebagai manusia yang berdosa yang sedang hidup di dunia ini. Kematian orang yang terdekat, sahabat, keluarga yang kita kasihi akan meninggalkan duka yang sangat mendalam. Pertanyaannya sekarang, apa pengertian mati menurut Alkitab? Nah, untuk mengerti arti daripada kematian menurut Alkitab, kita bisa mulai dengan pengertian manusia yang hidup, yaitu berdasarkan Kejadian 2 ayat 7. Begini bunyinya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari ayat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Debu tanah ditambah napas hidup adalah manusia yang hidup. Jadi, bisa kita simpulkan kalau manusia yang hidup dikurangi napas hidup adalah manusia yang mati. Dalam arti, debu tanah tadi akan kembali menjadi debu tanah, dan napas yang daripada Allah akan kembali kepada Allah. Menurut Ayub, napas hidup itu bukanlah roh yang bisa beraktivitas seperti manusia, yang ketika terpisah dengan raga masih bisa hidup tersendiri, melainkan napas hidup itu adalah sebuah proses yang ajaib dari Allah, berupa napas kehidupan dalam bentuk udara yang dihirup melalui hidung manusia. Mari kita lihat perkataan Ayub yang ditulis dalam Ayub 27 ayat 3 dan 4. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Pengertian roh Allah adalah sebagai berikut. Selama aku masih mempunyai napas kehidupan dalam diriku, ya, selama napas Allah ada dalam hidungku, itulah pengertian roh Allah. Dari perkataan Ayub ini kita bisa pahami bahwa kematian berarti berhenti hidup. Secara biologis dapat dimengerti atau dapat kita artikan sebagai berhenti bernapas, yaitu manusia tidak ada lagi proses bernapas ketika mati. Manusia itu benar-benar mati. Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan, tubuh akan kembali kepada tanah dan nafas atau roh kembali kepada Allah. Sekarang pertanyaannya yang mendasar yaitu, apakah berdoa bagi orang yang sudah meninggal adalah alkitabiah? Mendoakan orang yang sudah meninggal bukanlah konsep yang alkitabiah, karena doa kita tidak memiliki dampak apapun lagi kepada orang yang telah meninggal. Setelah orang tersebut meninggal,
doa apapun yang kita layangkan tidak akan ada lagi dampaknya bagi orang yang sudah meninggal tersebut. Yang nyata adalah melalui kematian, takdir orang tersebut dalam kekekalan akan ditentukan. Yang artinya, apakah dia nanti akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, atau apakah dia nanti akan dibangkitkan untuk dihukum oleh api neraka dalam mati, yaitu kematian yang kedua, kematian yang kekal. Dan yang pasti, penghakiman seseorang itu dinilai pada saat dia hidup. Sekali lagi, penghakiman seseorang itu dinilai pada saat dia hidup. Dan ketika seseorang mati, maka lenyaplah segala kenangan baginya dan tidak ada lagi upah baginya. Itu tertulis dalam Pengkhotbah 9 ayat 5. Dan orang mati itu hanya ada dalam kuburan untuk menanti kebangkitan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Lalu, kenapa kita sebagai orang percaya Alkitab tidak wajar untuk berdoa bagi mereka yang telah meninggal? Sebelum kita jawab di sini, mari saya mau ajak kita melihat dulu bahwa ada dua perbedaan di sini yang mungkin pengertiannya berbeda bagi beberapa orang, yaitu mendoakan orang mati dan berdoa kepada orang mati. Mendoakan orang mati artinya boleh jadi kita mendoakan orang-orang tersebut kepada Tuhan dan menyebutkan nama-nama orang-orang tersebut yang sudah meninggal itu, agar dengan doa-doa kita Tuhan akan mendengar dan mereka yang sudah meninggal akan mendapat kesempatan beroleh pengampunan, beroleh penyucian, dan beroleh hidup yang kekal. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Dengan kata lain, berdoa kepada manusia yang sudah meninggal dan bukan berdoa kepada Tuhan, dengan tujuan untuk mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kesehatan, dan sebagainya. Itulah pandangan beberapa orang. Namun, jika ada yang tetap dalam kepercayaan ini, saya mau bertanya, kenapa perlu mendoakan orang yang sudah meninggal? Dan kenapa perlu berdoa kepada orang yang sudah meninggal? Mungkin bagi sebagian orang yang percaya akan doa untuk orang yang meninggal pasti tahu kenapa mereka berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi di sini saya mau katakan, jika demikian, boleh berdoa untuk orang yang sudah meninggal berarti ini sudah menentang puluhan ayat dalam Alkitab. Karena Alkitab nyatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, berikut bunyinya, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka pun sudah lenyap. Jadi, dapat kita lihat melalui ayat Alkitab tadi, orang mati tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa upah mereka yang telah meninggal masih ada melalui doa-doa dari orang-orang yang hidup. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang menuliskan atau yang mengatakan bahwa ada keselamatan bagi seseorang yang telah mati, ya, yang bisa ditentukan atau diminta atau dimohonkan melalui doa-doa orang yang hidup. Sekali lagi, saya mau katakan, di dalam Alkitab, ya, tidak ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa didoakan oleh orang yang hidup supaya beroleh pengampunan dan masuk ke dalam kerajaan kehidupan yang kekal. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa kitab yang dikanonkan hanya mempunyai 66 kitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada lagi kitab tambahan. Lalu jika masih ada orang yang tetap percaya bahwa kita boleh mendoakan orang yang sudah meninggal, maka saya mau bertanya,
Apakah ini berarti bahwa manusia tidak perlu takut ketika melakukan dosa semasa hidupnya? Karena saat dia mati pun akan ada yang mendoakan dia juga, supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Apa ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah bisa seseorang berkata, saya bebas melakukan dosa saat masih hidup, karena pada saat mati pun saya akan didoakan, dan keselamatan itu masih ada? Apakah ini Alkitabiah, saudara-saudara? Baik, mari kita simak ayat Alkitab berikut ini, yang tertulis dalam Mazmur 146 ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Pemahaman dari ayat tersebut adalah bahwa ketika manusia putus nyawa, maka orang itu tidak tahu apa-apa lagi. Sudah tidak ada aktivitas apapun. Bahkan keinginan-keinginan sebagai manusia hidup sudah lenyap. Orang mati tidak memiliki kesadaran, sehingga ia tidak mengetahui apapun yang sedang terjadi. Bahkan dia tidak tahu kalau dia sedang didoakan, karena mereka tidak bisa lagi terhubung dengan orang yang masih hidup. Jadi saudara dan saudariku, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen yang percaya akan Alkitab sebagai satu-satunya standar kebenaran tidak patut mendoakan untuk orang yang sudah meninggal. Karena Alkitab dengan jelas katakan hal itu hanyalah kesia-siaan belaka. Lalu pertanyaannya sekarang, saat ada orang yang meninggal, apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang meninggal adalah sahabat kita. Mungkin yang meninggal adalah keluarga kita, atau mungkin yang meninggal adalah orang yang terdekat, dan tentunya itu akan meninggalkan duka yang sangat dalam bagi orang yang ditinggalkan. Maka yang perlu kita lakukan adalah, yang dibutuhkan sekali lagi adalah simpati dan empati dari gereja untuk mengadakan ibadah penghiburan. Sebagaimana Yesus Kristus memberikan teladan untuk datang ke rumah orang yang sedang berduka untuk memberikan penghiburan kepada keluarga tersebut. Gereja dapat menguatkan dan mengingatkan akan pengharapan bagi keluarga yang berduka, bahwa akan adanya kebangkitan bagi orang-orang yang percaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti untuk menjemput orang-orang percaya, supaya turut menerima upah dalam kerajaan surga. Dengan demikian, ibadah penghiburan di kala duka akan menjadi salah satu jalan kelegaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Duka cita adalah pengalaman emosi yang timbul sebagai reaksi atas hilangnya seseorang yang penting dalam hidup kita. Dalam hal ini, ibadah penghiburan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian ibadah yang bersih dan bertujuan untuk menghibur, mengingatkan, dan bahkan meneguhkan keluarga yang sedang berduka. Dengan begitu, ibadah penghiburan adalah ibadah untuk menguatkan iman oleh banyak keluarga yang sudah atau yang sedang berduka, bukan mendoakan orang yang telah mati. Jadi dengan kata lain, saat ada orang meninggal, ibadah kita fokus hanya untuk mendoakan dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan, bukan untuk mendoakan orang yang sudah mati. Baik doa maupun ibadah penghiburan itu hanya difokuskan pada keluarga yang berduka, bukan untuk mendoakan yang sudah mati. Sekali lagi, penghiburan hanya ditujukan kepada keluarga yang berduka, bukan untuk mendoakan orang yang sudah mati. Semoga penjelasan di topik video kali ini dapat menambah pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Semoga kasih Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menjadi bagian kita semua di dalam roh dan kebenaran yang sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Amin.